Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana setapan dan juga membuat akun baru pada salah satu master data yaitu chart of account atau COA. Oke, kita langsung masuk ke modul accounting. Lalu kita pilih menu configuration, lalu pilih submenu chart of account. Nah, di sini sudah ada list dari chart of account yang sudah pernah dibuat. Dan chart of account ini berfungsi untuk mendefinisikan akun dari setiap transaksi yang dibuat agar bisa tercatat di ledger detail atau jurnal seperti itu. Nah, COA itu sendiri biasanya akan nempel di setapan accounting skema untuk produk. Jadi setiap produk itu pasti memiliki accounting skema. Jadi ketika accounting skemanya itu diset oleh COA ini dalam produk, misalkan produknya material production. Nah, ini material production. Nah, akunnya juga harus masuk ke sini agar nanti ketika melakukan transaksi lalu membentuk jurnal itu akan tercatat di ledger detail seperti itu, dan juga untuk report-report lainnya. Nah, sebelumnya untuk membuat COA ini itu biasanya kita menggunakan dua file acuan, yaitu COA untuk akun BS dari kepala 4 sampai kepala 7, lalu ada file untuk akun BS itu dari kepala 1 sampai kepala 3 seperti itu. Nah, untuk masing-masing akun itu sendiri masing-masing file akun ini itu mempunyai beberapa company. Jadi di sini ketika kita ingin membuat COA itu harus menyesuaikan kita ingin membuat COA di company mana, karena bisa jadi di setiap company itu ada beberapa akun yang beda. Saya ambil contoh misalkan salaries di company Kisel, lalu salaries di KAM, Halidoya Mandiri. Nah, ini kebetulan kodenya itu sama. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan produk yang akan dibuat nanti. Tapi apabila berbeda, itu perlu menjadi perhatian khusus seperti itu. Jadi di sini kita harus define setiap kita ingin membuat COA itu harus kita perhatikan itu pembuatannya di company mana seperti itu. Saat ini saya ambil contoh di company Kisel. Lalu kita ambil contoh misalkan salaries. Oke. Nah, di dalam COA itu ada beberapa data yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kode untuk penyesuaian angka, di mana ini kode ini unik, tidak boleh sama dengan yang lainnya. Lalu ada namanya. Lalu di sini kita ke bawah dulu ke grup. Jadi grup itu nanti ada beberapa pembagian, ada grup COGS, liabilities, revenue, dan lain-lain. Di sini COGS itu memiliki beberapa tipe. Jadi ada COGS take home pay, ada COGS operasional, dan lain-lain. Bisa kita ambil contoh di sini. Jadi untuk kepala 5 itu kita define di sini sebagai COGS. Lalu kepala 51 itu adalah COGS personel. Lalu 511 itu tipenya adalah COGS take home pay. 512 itu tipenya COGS allowance, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kita coba membuat COA baru. Di sini kita coba pakai yang ini. Lalu kita beri nama gaji. Lalu tipenya itu kita masukin COGS. Oke, sebentar. Kita sembarang aja dulu. Nah, di sini grupnya kita masukin COGS. Oke. Nah, untuk default text sendiri ini tidak perlu diisi karena itu akan didefinisikan di masing-masing transaksi. Jadi dikosongkan saja. Teksnya juga tidak perlu diisi. Lalu grupnya sudah kita isi sesuai dengan kategorinya. Company-nya akan otomatis langsung di company yang kita buka sekarang. Untuk show on event request ini opsional, bisa dimunculkan untuk di menu atau transaksi advance request atau uang muka. Untuk currency-nya juga kita karena default menggunakan IDR jadi tidak perlu diisi. Untuk allow reconciliation-nya itu perlu diceklis agar bisa direkonsiliasi. Lalu yang depreciate-nya tidak perlu, seperti itu. Nah, ini saya tadi ingin mencontohkan kasus di mana
kita membuat dengan kode yang sama. Ketika kita save, akan muncul akan muncul notif the code of the account must be unique per company. Jadi tidak bisa dengan nomor akun yang sama. Itu jadi harus unique per company-nya. Oke, nanti bisa dipraktikkan saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.